kalau kita mau sukses, melihatnya ke atas, ke yang lebih berhasil. Oke. Tapi kalau kita mau menjaga, kita harus lihat ke bawah juga. So ini intinya harus balance. Kita harus bisa fleksibel melihat ke depan, ke atas, ke bawah, itu sesuai dengan konteksnya. Kalau poin saya sebenarnya pandemik sih. Oh, pandemi. Yeah. It's not about my journey-nya. Iya. Tapi situasi yang rasanya sangat helpless ya. Benar. Bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di keluarga, tapi ke seluruh global. Iya, betul. So I think that was even my personal lowest point. Alright, it's CEO Talks di Opal hari ini barengan sama Willy Winarko. Saatnya kita kuliah 3 SKS nih guys, ngobrol-ngobrol barengan sama pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Dan untuk hari ini kita punya direktur utama dari sebuah perusahaan taksi yang kayaknya udah legend banget ya. Di dalam gempuran semua aplikasi online tetap strong ternyata di tahun 2024. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gangs, kita punya Bapak Adrianto Djoko Sutono aka Pak Andre. Halo. Halo Willy, halo. Yes, Semua. gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Ya. luar biasa. Wah, luar biasa. Day in the life of a CEO. Gimana kesibukan hari ini Pak? Lumayan menyenangkan, non-stop meeting dari pagi sampai menuju ke sini. Wah, luar biasa. Kesini naik Bluebird ya Pak? Naik Golden Bird. Oke, nice. Oke Pak, boleh gak sih ceritain sedikit buat Opal Gangs dan mungkin teman-teman yang lagi menonton gitu ya. Mungkin sekarang sudah menjadi pemimpin perusahaan gitu ya. Tapi where did you start? Where did I start? Wow, that's a long story. Saya join PT Bluebird itu tahun 2000. Wow, 20. So this is my 24th year. Wow. Agustus ini. Itu masuk sebagai MT. Jadi akhir tahun 90-an itu PT Bluebird memulai program akselerasi namanya melalui program MT, Management Training. Jadi saya masuk di situ lah. Masuk sebagai MT, ya ikut merasakan menjadi staff, keliling-keliling pool, keliling bagian, lalu mulai masuk jadi asmen, asisten manager, supervisor, asisten manager, pindah-pindah sih. Habis itu sempat saya pos dulu karena ngambil S2. Oke, siap. Nah, untungnya memang setelah masuk S2 itu kalau di program MT statusnya dia bisa naik 1 tingkat lagi, jadi dia balik naik 1 tingkat. Oke, karena udah S2. Jadi kayak ada pertimbangan, Iya. tetap bekerja di sini atau sekolah lagi itu ada penilaian tersendiri lah. Betul. Tapi karena udah ngikut sebelumnya dan lulus, jadi pada saat balik ambil master, join lagi jadi manajer. Oke, so dari awal itu berarti dari MT banget nih ya, ibaratnya sampai sekarang akhirnya bisa memimpin perusahaan. Iya, panjang dari situ sih. Oh gitu ya, masih panjang itu kayak gitu ya. Masih panjang. Itu 2003 selesai master, jadi manajer data dulu karena ngambil information system, jadi balik ada implementasi IT, ERP system kita. Masuklah di situ program itu, lalu baru ke operations jadi kapul 8 tahun baru naik lagi. Ke operations jadi kapul kan tahu kan kalau pasti pernah naik taksi dong. Iya, pool-poolnya ya ada di. Nah, itu jadi pool kecil dulu 2 tahun, baru pindah lagi 2-3 tahun, habis itu 3-5 tahun lagi di pool yang lebih besar, lebih kompleks. Dari satu divisi taksi aja baru ke pool yang ada Golden Bird-nya, ada Silver Bird-nya, gitu. Terus baru habis itu naik jadi VP operasi, handle semua tuh kalau ada VP operasi, tentang pengemudinya, tentang poolnya, tentang planning fleetnya, maintenance, macam-macam. Baru naik lagi. Wow, jadi ibaratnya nih kayaknya panjang juga 24 tahun gitu kan ya. So it wasn't an instant dimana kayak akhirnya bisa jadi pemimpin perusahaan gitu ya Pak ya. Iya, nggak instan. Iya. Walaupun along the way di tahun 2008 itu saya juga double job istilahnya. Jadi pagi sampai siang atau sore tergantung load pekerjaan itu di pool kan, di kapul. Nanti sore sampai malam ngurusin
perusahaan lain karena waktu itu grup mengakuisisi perusahaan freight forwarding. Oke. Jadi gue disuruh di situ sebagai jadi double pengalaman ya, kerja lebih panjang, untung nggak kena ini. Masih manusia kan Pak ya? Kan tadi 3 SKS kan? Iya 3 SKS. Iya. Dari malam sampai pagi. Benar. Ya, jadi cepat ya. Kalau kuliah udah biasa kebut-kebutan ya kita kebut juga aja. Gokil. Berarti sekarang setelah itu semua dilakukan gitu kan, mungkin kayaknya backgroundnya berarti Bapak lebih ke operations gitu ya? Iya. Jadi udah tahu tentang bisnisnya seperti apa, operasi bisnisnya seperti apa di balik layar gitu ya Pak. Berarti sekarang sebagai seorang pemimpin perusahaan tugasnya itu ngapain Pak? Tugasnya? Jadi keset. Welcome. Kalau ada yang salah pasti disalahin duluan. Oke. Kalau ada sesuatu pasti dikejar-kejar duluan. Tapi on a serious note, saya pikir tugas CEO itu untuk ngayomin semua sih. Oke. Pasti kan sebagai puncak pimpinan, eventually banyak hal yang diharapkan untuk misalnya directions atau discussions atau alignment. Itu ya semakin ke atas semakin banyak. Oke. Itu kan berlapis ya. Jadi kalau dari CEO ntar ada directions, ada direkturnya, ada VP-nya, nanti bawahnya lagi tergantung level berapa level. Ya mengkolaborate, orchestrating lah ya. Karena gue kan nggak mungkin percaya bahwa nggak mungkin satu orang itu bisa selalu benar atau apalagi di saat ini semakin tinggi kan semakin less touch kan. Benar. Makanya itu sangat penting untuk open mind terhadap koordinasi keseluruhan. Keseluruhan tim. Saya selalu percaya bahwa sukses itu selalu dihasilkan oleh kolaborasi tim, baik dalam satu tim kerja maupun beberapa departments gitu ya, atau divisi. Jadi itu yang saya kedepankan sih sekarang. Oke. So berarti kolaborasinya itu bakal seperti apa Pak? Kalau misalnya di Bluebird sendiri, how do you bisa jadi master orchestrator dari itu semua gitu? Apa sih yang dikedepankan dari Bapak? Saya percaya bahwa masing-masing punya keahlian yang lebih dalam di departemen masing-masing di bidangnya. Jadi pada saat misalnya kita mendevelop produk, walaupun kan bisa ada 2 jenis, ada pengembangan produk dari yang existing atau new product atau new services lah ya. Kalau dari strategic office, berarti strategic office saya harus pastikan dia ada coordinated dengan bagian yang sudah related. Bisa dari finance, bisa dari operations, bisa dari commercials, atau even marketing. Nah itu ya harus didengar semuanya. Iya benar. Ya kan dalam beberapa tahun terakhir ini kita bukan hanya akuisisi company misalnya, kita meredevelop suatu produk atau layanan yang sudah ada, merepositioning, meng-aim. This is ini layanan kita nih, ini produk kita. So where do we want to go? Nah itu kan ada journey-nya sendiri, bagaimana kita meredefine layanan kita itu mau kemana dalam berapa tahun, IT-nya mesti lakukan perubahan apa, karena Bluebird ini kan core-nya adalah layanan orang, benar, orang yang melayani. It's not supported by IT, teknologi tetapi tetap eksekutornya itu mainly adalah masih human. Benar, ya kan, so itu yang saya pikir harus terlalu kita kedepankan. Makanya kalau tadi mengorchestrate memilah mana yang akhirnya porsi manusianya, mana porsi supportingnya. I see. Ya benar, pastinya kalau kita ngomongin tentang Bluebird sendiri udah puluhan tahun gitu ya jatuhnya bersama kita, dan yang kita tahu adalah servicesnya on point, top notch gitu, mau itu dari drivernya, dari mobilnya, biasanya itu udah jadi top of mind juga gitu kan ya, dan pastinya menjadi posisi paling atas itu kan bagus, keren, tapi
pasti ada thread-thread juga gitu ya kan. Salah satunya mungkin digital gitu. Kalau aku dulu 2012 udah pakai aplikasi Bluebird. Oh iya. Iya, terus aku udah pakai terus pada saat itu memang tapi belum ada tuh taksi online yang lain gitu kayak pada saat itu memang it was probably a pioneer lah pada saat itu ya jatuhnya. So yang pengen aku tanya sebenarnya adalah so in this world 2024 sekarang it's still strong gitu pastinya Bluebird. Gimana caranya biar bisa tetap bertahan gitu Pak? Kita harus open mind sih. Alhamdulillah di Bluebird itu memang sudah dari dulunya sejak didirikan kita mengedepankan inovasi, teknologi juga penting. Jadi kalau saya stretch balik deh ya sebentar ya. Dari tahun 72 tadi pertanyaan sudah berapa puluh tahun, kita udah 52 tahun. Bulan Mei kemarin kita kan 1972. Jadi 2024 itu 52 tahun. Oh yes, 52 tahun. Setiap periode itu ada disruptions teknologi yang kita lakukan justru. Oke. Terhadap layanan ini. Tadi juga menyebut perusahaan taksi. Dulu revenue stream kita proporsinya dari 100% taksi turun ke 90%, turun. Sekarang sudah diversifikasi sehingga taksinya sendiri 75%. Termasuk Silverbird ya. Nah itu dari sisi layanan. Silverbird sendiri kan disruptions layanan yang kita buat sebenarnya. Nggak ada dulu di dunia eksekutif taksi kita create menjadi suatu layanan. Nah tapi kalau kita ngomong periode demi periode, Bluebird cukup fokus berinovasi terhadap layanan dan selalu disupport sama teknologi yang relevan. Kita sudah mengimplementasikan GPS itu sejak tahun 90-an akhir. Full fleet. Makanya kenapa kita lakukan itu? Karena kita mengembalikan barang ketinggalan kan yang yang sering banyak didengar orang juga ya. Iya benar. Itu kan bagaimana kita mengembalikan. Kita punya kebutuhan bagaimana mengakuratkan lokasi-lokasi sesuai laporan yang nggak lengkap. Biasanya laporan barang ketinggalan tuh, aduh tadi saya naik taksi dari Jalan Melawai dulu nih ya. Jalan Melawai saya naik Jalan Melawai Raya, taunya jamnya kira-kira jam sekian, turun di alamat mana. Jadi kita nge-trace berdasarkan itu. Makanya kita implementkan teknologi supaya itu, dan ternyata itu juga multiply effect menjadi advantage untuk dispatching kendaraan-kendaraan kita yang order. Nah, jadi itu double functions. Nah, itu dari situ memang berkembang bener. Kita 2011-2012 kita perusahaan pertama yang pakai aplikasi untuk pemesanan. Nah, again, aplikasi BlackBerry-nya kan blackout ya. Udah nggak ada sekarang ya. Jadi ini juga kadang-kadang mengadopsi teknologi kalau platformnya sendiri nggak sustainable. Padahal kita kurang tidak mempersiapkan yang lainnya, platformnya ini juga bisa ketinggalan gitu. Jadi pada saat Android dan Apple naik sebagai pengganti di Indonesia, ya kita rada blindsided lah ya. Teknologi kita coba kejar, makanya kita relaunch dari mobile reservations, kita relaunch brandnya menjadi My Bluebird Apps. Ya benar. Tapi kayaknya kan bukan kita yang sendiri yang beradaptasi ke sana ya. Tapi kita kenapa kita bisa advance karena dari dulunya juga sudah adaptif terhadap teknologi, kita upgrade juga, kita invest juga. Walaupun di 2019 kita revamp lagi besar-besaran teknologinya sampai ratusan miliar lah waktu itu kita keluarin di 2019. Investasi yang sangat besar. Tetapi yang membawa Bluebird taksinya khususnya sampai dengan saat ini. Dan platform itu kita pakai ke lintas divisi yang lain sekarang. Gitu ya. Jadi memang udah ada udah ada culture-nya kali ya untuk bisa berinovasi terus tuh kayaknya udah ada culture-nya dari dulu gitu ya Pak ya. Iya, kita memang dari dulunya sudah di drive untuk apalagi nih pertanyaannya, apalagi yang bisa lebih akurat, apalagi yang bisa relevan terhadap memberikan layanan kita ke customer. How do we make everyone happier? Everyone itu bukan hanya customer ya, karena kalau kita bilang internal customer di Bluebird itu kan driver. Driver itu kan juga sangat penting dari kita. Makanya kita di Bluebird itu punya pool. Jadi kapul itu kan belajar mengenal karakter orang, bagaimana mengelola ataupun berkomunikasi, berkolaborasi dengan segala level yang ada di
pengemudi di komunitas Bluebird. Betul. Itu dari segala macam latar belakang, pendidikan maupun ekonomi juga. Iya, betul. Di situ memang mengharuskan kita untuk take care the employees and driver, terutama frontline, karena di Bluebird percaya bahwa only happy people will serve a customer happy. Oke, I like that. Iya, jadi sama-sama happy kita Sama-sama ya di happy. situ. Jadi drivernya kita gimana cara memudahkan, sistem kita upgrade juga. Tetapi customer target N-nya kan. Iya, benar. Paling enak sekarang udah bisa pakai QR juga, enak. Gitu ya, tuh di situ tuh. Itu ada pusingnya sendiri tuh. Iya, ada tuh. Bayangin customer kalau satu hari itu driver maksud saya nerimanya QR terus, dia nggak dapat uang. Oke. Langsung. Iya. Nah itu kita inovasikan lagi sistemnya supaya yang biasanya dulu sistem setoran akhir hari, dia bisa dapat di tengah hari. Oke. Jadi IT kita mendengarkan situasi yang dihadapin driver kita juga nih. Oke. Pada saat kita mengedepankan convenience untuk customer, jangan sampai ini tidak ada sistem yang kita adaptasikan supaya membantu driver. Iya, benar. Jadi itu dua sisi tuh, ya kan? Ada customer facing juga, tapi juga frontliner facing juga di situ ya, Pak. Yes, ya. frontliner facing. Wah, itu penting. Nice. Pakai QR atau cashless yang lain kan? Iya, benar. Itu keren sih, dan memang ya itu tadi, it always comes back to the people again gitu ya. Karena pada akhirnya ya ini kan service business, orang-orang juga gitu kan ya. I like that, ya orang-orang yang happy yang bisa membuat customer happy juga gitu ya. Wah, keren. Nah, Pak, ini kalau kita ngomongin tentang happiness sekarang, aku pengen sedikit ngomong tentang pegawai juga gitu, especially yang bekerja sama Bapak juga. Gen Z sekarang udah pada kerja, Pak. Udah pada masuk, iya kan, udah masuk ke dalam workforce gitu ya. Pastinya sekarang udah pada anak-anak muda gitu. Kalau Bapak sendiri melihat itu seperti apa? Kalau Gen Z, apakah beda cara bekerja dengan millennials atau mungkin yang sebelum-sebelumnya, apa gimana tuh, Pak? Kayaknya semua generasi berbeda ya. Punya gayanya masing-masing. Punya habits ataupun perceptions. Ada yang lebih terlihat, ada yang kurang terlihat. Tapi karena gue ngalamin lintas generasi kan. Kan 24 tahun yang lalu yang berkuasa kan masih semi kolonial lah ya. Oh iya betul. Baby boomers. Iya benar. Kan kelihatan cara berpakaian, cara rapat, semua itu kan masih memang dengan teknologi yang lama. Dengan persepsi eksekutif juga yang berbeda. Orang kerja di kantoran gimana, orang melayani gimana dan sebagainya. Jadi standar-standar sebagai seragam saja, baik ke kantor maupun driver, berbeda antara dulu dengan sekarang. Walaupun driver secara spesifik kita nggak terlalu berubah karena kita meyakinkan bahwa memang convenience itu penting, jadi mungkin beberapa parts yang kita rubah. Jadi bahannya kita bikin lebih relax. Dulu kemeja semua harus dimasukin, contohnya kan. Driver juga harus dimasukin tuh. Kalau mereka keluarin, wah itu kena poin. Nggak boleh. Karena yang kerja di kantornya juga waktu itu manajer ke atas sudah pakai kemeja, pakai dasi gitu kan. Zaman itu kan seperti itu. Benar. Sementara kalau sekarang CEO pakai kaos oblong juga ada, manajemen mana juga banyak gitu. Jadi dari situ kan terlihat bahwa saya sendiri sebenarnya udah hampir nggak pernah pakai dasi gitu, pendek gitu ya. Maksudnya kan that's part evolusi lah ya, dibilang yang nggak bisa dibedakan aja, nggak bisa langsung dikotakan. Oh ini pindah dari generasi ini ke generasi ini, tapi evolusinya tuh secara natural gitu. Iya dari benar. dasi mulai hilang dulu, sepatu tok mulai hilang, nggak ada lagi kedengeran. Sekarang kebanyakan udah pakai sepatu Keds, ya kan nggak ada bedanya antara level staff sampai level paling atas sudah nggak ada bedanya, semua bergaya casual. Jadi itu udah evolusi kayaknya. Iya benar. Nih Bapak sekarang pakai sneakers nih kan? Sedap. Biar gampang. Nggak usah nunggu lift, naik turun tangga aja. Lebih praktis kan? Iya kan? Karena itu sudah di-accept regardless generasinya, regardless posisinya. Tetapi pasti berbeda industri ada berbeda juga. Oke. Tapi saya pikir
tadi pertanyaannya apakah generasi ini? Ya memang dirasa generasi ini lebih terimpact terhadap teknologi. Sosmed lah, kita tadi sempat singgung mengenai FOMO gitu ya. Apalagi istilah-istilah psikologis. Waktu kita, bukan kita lagi. Waktu gue SD nggak ada yang ngomong masalah term-term psikologi. Mau tahu dari mana? Kita nggak ngerti. Nggak ada. Istilah apa? Psikologi yang problem dianggap zaman Gen Z ini. Apa ya? Aku nggak tahu. Tapi kita anxiety dari zaman milenial udah. Oke. Anxiety issue. Wah, makin banyak tuh ntar apalagi banyak termsnya karena memang dulu ada tapi nggak ter-acknowledge oleh kitanya waktu kecil. Oke. Kalau sekarang karena teknologi informasi lebih banyak aware. Oh mungkin kita ini ya, mungkin kita itu ya. Jadi saya pikir it's natural aja sih. Dalam di Bluebird sendiri memang ada influence itu dan kita ada yang kita adaptasi, ada yang enggak juga. Iya. Berarti kalau untuk anak-anak muda sekarang di Bluebird itu biasanya mereka mengisi pos-pos apa Pak kalau boleh tahu? Campur. Di mana-mana ya, ada ya. Dimana-mana. Whether it's management, mungkin jadi driver pula gitu, semuanya ada ya berarti. Ada semua. Dari baby boomers sampai ke Gen Z. Ada semua di driver kita maupun di employee. Memang kalau di driver belum terlalu banyak ya. Tapi kalau di employee lumayan banyak. Lumayan banyak. Yang jelas millennials kita udah majority. Millennials. Employee dan driver. Kalau di driver itu masih di Gen X ya, masih banyak. Sedikit tipis. Itu kira-kira berimbang lah anggapannya. Tapi masih slightly banyak di X. Kalau di employee udah lebih banyak di millennials. I see. Yang aku mau tahu ada Gen Z juga udah mulai masuk gitu kan. Salah satu hal adalah sebagai seorang pemimpin perusahaan gitu, apa sih yang mau dikasih tahu ke, atau mungkin apa sih value-value yang mau dikasih ke pegawai-pegawai dan pembantu-pembantu brandnya juga gitu. Apa sih kira-kira yang mau diberikan sama Bapak dan apa yang Bapak udah dapetin atau mungkin udah dipelajarin dari anak-anak muda zaman sekarang? Anak-anak muda zaman sekarang ya. Sepertinya sih sama aja dari dulu ya. Satu, kalau kita selalu mengedepankan kan value perusahaan kita ya. Jadi yang kita percaya membawa kita ke sini adalah pelayanan. Pelayanan itu akan hadir dari integrity, growth mindset, sama integrity, growth mindset, sama prinsip-prinsip yang lain gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa disiplin itu penting. Itu hal yang sederhana kayaknya. Discipline is number one ya. Iya, sederhana. Jujur itu penting. Growth mindset tadi kan membuka kita bicara dengan yang lain. Kegigihan juga telah membuat Bluebird juga sampai di sini sih. Bukan hanya inovasi, gigih dan terus mawas diri istilahnya ya. Walaupun udah di atas tetap mawas diri ya jatuhnya ya, tetap mencoba, tetap melakukan hal yang lain gitu ya, nggak gampang puas kali Pak ya jatuhnya ya. Nggak boleh puas. Nah itu ada satu pepatah dari founder kita. Kalau kita mau sukses, melihatnya ke atas, ke yang lebih berhasil. Tapi kalau kita mau menjaga, kita harus melihat ke bawah juga. So ini intinya harus balance. Kita harus bisa fleksibel melihat ke depan, ke atas, ke bawah itu sesuai dengan konteksnya. Nah kadang-kadang ya ini yang diperlukan salah satu tadi bahwa walaupun kita lagi di atas juga istilahnya kan dunia berputar. Kita bisa di bawah lagi. Nah itu juga yang mewajibkan kita selalu melihat bahwa kita memang nih pelayanan sudah baik. Kita harus pastikan pelayanan kita tetap baik dan konsisten baiknya. Karena sudah baik itu bukan berarti kita perfect dan kita percaya bahwa pelayanan orang itu nggak akan mungkin perfect. Ya kan suatu saat, suatu ketika bisa saja ada yang salah kita layani, ada yang kurang kita layani. Makanya karena kita yakin itu, makanya program mengenai pelayanan itu kita benar-benar kita jalankan secara konsisten lah ya, secara benar-benar detail gitu. Itu pun kita develop terus sampai sekarang. Ya minimal sebulan sekali selalu ada pembahasan bagaimana pelayanan yang lebih baik. Sektornya apa, jenis layanannya apa,
konteksnya apalah gitu. Iya. Itu bisa berbeda tuh setiap periode atau setiap daerah. Jadi kita terus melihat perbaikan apa yang kita bisa lakukan. Oke. Karena ya tadi kan kalau kita merasa di depan justru kita harus tahu siapa yang ngejar di belakang. Iya. Tapi ini bukan hanya masalah kompetisi sih Bluebird. Iya. Karena kita percaya bahwa pelayanan itu yang membawa kita di sini. Bahwa ya teknologi kita invest. Ya, tadi kendaraannya kita renew lagi, kita investasikan juga. Tapi banyak perusahaan yang bisa membeli mobil bagus, mobil baru. Banyak perusahaan yang bisa implement teknologinya. Yang kita tidak boleh terkejar atau kita berusaha tidak terkejar pelayanannya. Dan itu yang memang membuat kita tetap berada di sini. Benar. Secara pembeda, secara signifikan ya. Yang lain-lain bisa kita kejar karena itu bisa dibuat, bisa diinvestkan. Benar. Program yang takes time. Dan menjadi culture itu adalah SDM-nya. Yes. Jadi memang still sampai saat ini SDM fokus sama orangnya, fokus sama manusianya gitu Pak ya. Oke. Nah kalau aku boleh nanya juga nih, kalau ngomongin ya Bapak berarti udah 24 tahun ya, udah di Bluebird gitu. Hampir 24 tahun ada di Bluebird. Kalau kita tarik secara historis nih Pak, pernah nggak sih melalui, mungkin bisa dibilang lowest point Bapak tuh ada di mana sih kalau boleh tahu pada zaman dulu? Apakah itu pada saat lagi ada di pool? Apakah itu pada saat masuk ke manajemen? Apakah itu pas keluar S2 terus balik lagi ternyata beda banget gitu? Ada nggak sih Pak lowest point yang bisa di-share sama teman-teman yang lagi menonton dan gimana caranya biar bisa keluar dari lowest point itu? Lowest point saya sebenarnya pandemik sih. Oh, pandemi. Yeah. It's not about my journey-nya. Iya. Tapi situasi yang rasanya sangat helpless ya. Benar. Bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di keluarga, tapi ke seluruh global. Iya, betul. So I think that was even my personal lowest point. Karena ngerasa nggak berdaya aja. Iya. There's nothing we can do to make it better. Ya ada yang kita make it better. Tetapi disrupsi itu unbearable, istilahnya apa itu ya? Nggak bisa apa-apa kita kan ya, orang nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Mobilitas juga memang nggak bisa gitu ya. Kita punya joke dulu sebelum pandemik bahwa mobilitas orang itu nggak akan bisa dihentikan. Ternyata pandemik bisa. Bisa menghentikan itu. Iya kan? Iya, itu bisa. Tapi kembali to my lowest point selama 24 tahun, 24 tahun ini, my lowest point is actually to harus melewati masa pandemik sih. Itu that's very very tough. Boleh cerita nggak sih Pak kayak apa yang harus terjadi? Apa yang terjadi di situ? Helpless ya. Karena kan kita sistem mitra. Jadi pada saat itu kita melihat bahwa kalau mobilitas berhenti, then where's the income? Kita mau gelontorkan dana terus-menerus insentif kan nggak mungkin. Karena ada batasnya, ada limitnya. Betul. Kita perusahaan TBK juga, walaupun perusahaan private juga, nggak ada bedanya. Semua pasti ada limitnya. Betul. So itu yang paling devastating sih. Kita merasa nggak berdaya melihat ya para frontliners kita yang terutama driver. Kalau employee kan gaji sistemnya jadi ada beda. Itu pun juga ada yang part timer dan lain-lain, kita juga harus harus revisi kan. Betul. Even yang employee pun kita adakan adjustment pada waktu itu. Karena nggak tahu pada saat Maret 2020 April lah ya, when the impact full on, kita nggak tahu. Kayak kita masuk terowongan, kita nggak tahu tuh where is the tunnel ends. So itu that was devastating feeling buat saya. Wah. Tapi sebegitu PPKM mulai dicabut, kita ngeliat tractionnya segini. Lockdown lagi yang kedua. Ya betul ada lockdown tuh. Betul. Tapi begitu dilepas yang kedua setelah lockdown, kita mulai ngeliat trennya. Then we know, okay, this gonna end. There will be end to this pandemic. Jadi yang asumsi-asumsi awal kita bilang terlalu banyak aspek yang nggak pasti, kita melihat ini sudah akan lebih pasti. We know the trajectory will be recovered. Jadi kita percepat kita reimplementasi apa yang kita sudah asumsikan. So that was
the most devastating period sih. Wow, dan akhirnya juga itu berarti tahun 2022 udah kembali normal gitu seperti biasa berarti. 2020 itu kita rugi 160 miliar. 2021 kita profit 6 miliar. Iya. 2022 kita backup. Wow. Sekarang 2022 itu udah pre-pandemic level. 2023 kemarin alhamdulillah kita closing udah almost pre-ride hill. Berarti balik 2017 udah lewat. Wow. Kita mau coba ke 2016. Iya. Ya kita lihat tahun ini. Iya, ya kita lihat ya bakal seperti apa. Tapi aku melihat sih kayak vibes-vibesnya tuh dengan setelah melalui itu semua gitu ya. Kayaknya tuh Bluebird banyak belajar. Aku merasa sih kayaknya banyak belajar dan banyak mendengar kayaknya ya. Karena aku selalu ngelihat kayak kebijakan-kebijakan dilakukan sama Bluebird ini ya karena aku juga pengguna gitu kan ya. Kayaknya selalu mendengarkan konsumennya dekat gitu jatuhnya gitu ya. And I think itu yang dan cepat. Kayak ibaratnya ini baru terjadi mungkin ada minus 2 minggu kemudian udah aman kayak gitu ya kan. So I really like that as well kayak makan ya pantas lah gitu kan bisa menjadi yang nomor 1 gitu. Tapi kita udah ngomongin soal Bluebird dan pekerjaan Bapak gitu ya. Kalau sekarang aku pengen sedikit ngomongin tentang kehidupan personal Bapak nih. Nah, personal. Karena hidup memang selain di kantor nih Pak ya, kita nggak usah ngomongin tentang di kantor lagi nih. Karena memang kalau di kantor udah pasti as a CEO atau as a direktur utama banyak pekerjaannya, banyak meeting-meetingnya lah, apalah gitu. Tapi dalam daily life-nya Bapak sendiri ada nggak sih kunci biar waras aja gitu, biar masih tetap bisa bekerja dengan baik gitu Pak? Basic principle saya adalah kalau lagi susah, pasti saya meng-compare banyak yang lebih susah. Kalau saya lagi merasa berhasil, banyak juga yang lebih berhasil. Itu supaya nggak frustasi ya, atau nggak stres kasarnya. Karena kalau masalah ngomong pekerjaan banyak, ya itu inevitable sih. Dari dulu saya ngerasa di setiap level ada aja pekerjaan ya pasti berbeda lah ya fokusnya. Tapi perumpamannya gini, waktu kita SD ujian SD itu susah loh. Waktu SMP kita ngeliat ujian SD kan gampang ya, susah udah lewat. Kita udah SMP kita udah belajar lagi yang baru, kita upgrade. Jadi di pekerjaan atau di hidup saya juga saya selalu ngeliatnya itu. So when we pass new stage ya kita ya berterima kasih lah melewati pengalaman yang kemarin-kemarin. Bersiap-siap menghadapi pengalaman yang baru lagi. Gitu. Jadi selalu berterima kasih terhadap apa yang kita hadapi, kita sudah lewati, selalu ngeliat ke atas dan bawah juga. Dan saya percaya bahwa itu dari cara pola pikir ya. Tapi untuk membalance juga saya olahraga aja sih. Membagi waktu sebisa mungkin ya berapa kali seminggu di weekdays menyempatkan pulang lebih cepat. Oke. Gitu kan tuh menyempatkan at least ada target nih ya, paling nggak di tengah-tengah minggu gue pulang lebih cepat lah gitu ya ke rumah. Tapi kalau nggak sempet juga nggak apa-apa, toh ada weekend. Walaupun weekend kadang-kadang ada kegiatan yang lain, tapi generally bisa diatur. Kedua menyempatkan juga olahraga. Lari, berenang atau sepeda, ganti aja setiap hari. Pagi-pagi tapi biasanya, jadi sebelum jam 6 ya begitu terang dikit langsung gas. Pandri kayak suka olahraga nih berarti ya, hobi juga ya? Jadi kebiasaan sih. Kebiasaan. Karena kalau udah olahraga biasa jadi rutin juga kan. Sama seperti kita dulu rutin sekolah, kita rutin ke kantor, ya tinggal ditambah 1 period sebelum mulai aktivitas olahraga dulu, dan itu menjadi it's good for your health, it's good for my mood juga. Jadi kebiasaan gitu. Tiap hari gitu Pak berarti kalau untuk olahraga itu? Berusaha setiap hari. Tapi jadwal agenda saya setiap hari, setiap jam 6. Siap jam 6 pagi itu berarti ya? Iya, ada aja kayak kemarin kan
hari Jumat masih terbang pesawat jam 6 ya nggak mungkin jam 6 nggak mungkin. Pesawat lari-lari kan nggak bisa dimarahin. Oh iya betul. Tapi di bandara bisa jalan cepat sedikit, lumayan tuh bisa lari-lari dikit. Iya. Contohnya, jadi kita kadang-kadang have fun aja, makanya pakai sepatu lari juga aja. Oke, udah siap nih. Di kantor tahu nih kemarin olahraganya kurang dikit atau mau kita tambahin dikit, ya udah naik turun tangga lah lebih sering hari ini. Tadi pagi nggak sempat olahraga, kita coba nggak usah terlalu wah harus begini, tapi fleksibel juga aja. Iya. Kan gue nggak nyari juara apa gitu. Iya benar. Tapi rutinity itu yang membuat membantu mood dan disiplin aja. Nice. Jadi olahraga tuh cukup, karena emang kita setelah ngobrol sama banyak pemimpin perusahaan, salah satu yang keeps coming up itu adalah olahraga dan kesehatan gitu kan. Dan itu ya salah satunya juga Bapak juga Pak Andre, kesehatan tuh penting juga ya, dengan olahraganya, dengan berbagai hal gimana aktif gitu. Berarti ngitungin steps gitu dong berarti. Ngitungin steps, tapi lebih banyak hari ini olahraga apa sih? Soalnya kan saya jadwalin Senin, Rabu, Jumat berenang. Kalau Jumatnya nggak berenang, terganti yang lain, sorenya sepeda mungkin, Sabtunya sepeda, Minggunya lari karena ada Car Free Day kan. Jadi ganti-ganti aja, kadang-kadang Sabtu 2 olahraga. Ya kita relate, tapi udah dijadwal setiap hari. Iya benar. Berarti harus penjadwalan ini penting juga ya untuk biar kita disiplin ya Pak ya. Iya, kalau kita kerja punya jadwal meeting, kalau kita punya sekolah juga punya jadwal yang lain, kenapa nggak olahraga dijadwalin gitu? Nice, kan betul. Dibikin simpel jadinya. Betul. Jadi semuanya simple, enak, badan sehat, kerja gampang. Harus dicoba. Nice. Boleh Pak. Nah, as a closing statement mungkin, or a closing question yang dari aku gitu. Ada nggak sih message untuk anak-anak muda, mungkin fresh grads juga gitu ya, yang masih berjuang mencari pekerjaan? Kira-kira ada apa yang bisa Bapak kasih tahu? Wah, ini spesifik banget nih, generasi muda yang masih sedang mencari pekerjaan. Bener. Semangat yang pasti. Satu, harus gigih, jangan patah semangat. Banyak kesempatan sebenarnya. Dan kalau ditekuni dengan baik, saya pasti yakin ada progres. Kenapa sih juga olahraganya tadi kan berenang, lari, dan sepeda? Karena ada incremental progress yang saya bisa rasakan. Di olahraga itu jadi membuat mindset saya, apa yang kita bisa progres lakukan untuk advance. Nah sama mungkin untuk yang belum atau yang generasi yang baru mencari kerja, ya membuat karirnya progresif. Itu contohnya kalau sudah dapat. Kalau belum, jangan patah semangat. Banyak kesempatan, dan kalaupun merasa nggak cocok, ya ditimbang benar-benar nggak kecocokannya itu karena FOMO. Karena banyak membanding-bandingkan dengan yang lain, atau memang karena kompetensi dan keinginannya dia. Karena kadang-kadang itu bedanya tipis antara competence dengan wish. Iya benar. Wish ya keinginan. Iya benar. Jadi itu harus dibedakan. Jangan sampai karena FOMO, apalagi kok dia bisa lebih cepat daripada saya. Ya kalau kita baca-baca, banyak orang yang memulai kasar ini, banyak orang sukses baik di politik maupun di dunia usaha itu nggak mengenal umur kok. Benar. Gitu ya. Jadi saya pikir nggak usah terlalu FOMO. Oke. Di transparent dan honest aja terhadap apa yang kita bisa kontribusikan dan make progress for ourselves, kontribusi terhadap perusahaannya. Dan kalau memang merasa sudah cukup ilmu, pengalaman, open new business, buka sendiri. Tapi jangan FOMO gara-gara temennya udah bisa buka bisnis, kita langsung tiba-tiba buka bisnis juga. Bukan karena FOMO, tapi karena kompetensi kita mungkin udah cukup untuk melakukan itu ya Pak ya. Apakah ada sesuatu yang mau kita berikan solusinya, ya buka bisnis, it's bagus gitu. Iya, betul. Yang penting alasannya kenapa. Menurut saya. Come back again dulu. Ya, why-nya dulu nih ya, kuatin dulu tuh. Why do you do what you do today? Not just because of FOMO, tapi juga mungkin harus tahu juga apakah kita kompeten di situ, apakah mungkin kita harus mencari jalur kita gitu ya. What's the number one skill Pak? Kalau misalnya bisa kasih tahu, especially ya setelah 24 tahun ada di Bluebird gitu ya, number one skill yang mungkin harus dimiliki sama seorang fresh grad. Open mind. Mau belajar, being flexible. Gigih juga.
Banyak sih, nggak bisa satu ya. Fleksibel, gigih, semuanya harus ada tuh ya. Iya. Aku bisa mengambil dari obrolan kita hari ini tuh Pak Andre ini orangnya realistis ya. Realistis. Karena tadi kalau dari semua yang aku dengar adalah yang paling ngena itu di aku adalah lo harus lihat ke atas dan juga lihat ke bawah gitu kan. Lo tidak pada saat lo di atas lo nggak sehebat itu kok. Pas lo di bawah lo juga mungkin belum tentu yang paling bawah gitu kan jatuhnya. So keep going. Iya, enak-enak. Keep going. That's perfect. Just go gitu ya. Keep going. Keep going. Oke Pak Andre, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah sharing-sharing pastinya. Sukses terus. Sama-sama. Pastinya. Terima kasih. Yes, dan Opal Gengs, semoga bermanfaat obrolan-obrolan kita. Lumayan ya. Ini 6 SKS kayak bukan 3 SKS ya. Gas nih ya. So it's a very good talk and hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih. Yes. Waktunya sekali lagi. Nice. Oke Opal Gengs, jangan lupa untuk follow kita di semua social media @opal_id dan sampai jumpa di CEO Talk berikutnya.